Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers, ada tanggapan dari Erik ten Hag terkait dengan kemenangan 0-1 Manchester United menghadapi tuan rumah Wolves dari Stadion Molineux. Ini gua ambil dari manunited.com. Erik ten Hag menyinggung tentang harus siap, harus cemerlang, harus bisa menentukan. Ini adalah apa yang Anda harapkan di pertandingan yang sulit. Manajer yang baru, pertandingan kandang pertamanya, seperti yang gue singgung ya di review, ternyata Erik ten Hag pun juga menyebutkan kalau ini pertandingan yang sebenarnya memiliki modal yang positif juga bagi Wolverhampton sebelum pertandingan ini dijalankan. Mereka memiliki banyak pemain bagus dan juga tim yang bagus. Jadi kita harus bisa mengambil inisiatif duluan. Dan kita tidak seperti itu di babak pertama. Saya tidak happy dengan penampilan. Saya pikir di babak kedua lebih bagus. Kita seharusnya bisa mencetak gol sebelum babak pertama selesai. Tapi kita juga harus siap, kita harus cemerlang, dan kita juga harus bisa menentukan. Anda punya sebuah rencana pertandingan, tapi kadang-kadang keadaan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mereka melakukan dengan sangat bagus di beberapa hal, dan mereka tidak menciptakan banyak peluang, dan kita menciptakan banyak peluang. Tapi Anda harus bisa tajam. Kita memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol di babak pertama, tapi kita tidak mengeksekusi dengan bagus. Di istirahat antara babak pertama dan juga babak kedua, saya mengatakan kepada pemain kalau dengan attitude atau sikap seperti ini kita tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Kita harus merubah semua pemain untuk bisa memberikan 10% lebih dari apa yang ditampilkan di babak pertama. Disinggung tentang membangun momentum. Jadi saya pikir ini cukup singkat setelah dimulai lagi. Ini tentu saja selalu sulit, khususnya ketika pertandingan ini sangat ketat untuk kedua tim. Setiap kali kita ingin refresh ya, untuk memiliki energi yang baru dan juga untuk mempunyai attitude atau sikap yang tepat, hari ini di babak pertama kita tidak bisa melakukannya. Tapi di babak kedua kita memiliki reaksi yang lebih bagus dari tim, dan tentu saja sebenarnya saya menginginkan ini dari awal. Saya pikir 4 pemain kita, pemain belakang dan juga kiper melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini. Tapi ini semuanya tentu saja tentang kerja sama tim. Di babak pertama pressingnya tidak cukup bagus, tapi di babak kedua saya berpikir ini lebih bagus. Disinggung tentang memainkan Luke Shaw di center back lagi ya. Ini adalah sebuah alasan kenapa Luke Shaw itu ditampilkan lagi, karena Luke Shaw pemain kidal. Anda memiliki angle yang lebih bagus dalam possession, tapi di pertandingan ini juga penting kalau Anda itu memiliki kecepatan dan juga pertahanan yang bagus. Dan Luke Shaw bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini yang penting adalah tentang Marcus Rashford. Apakah Erik ten Hag happy ya dengan penampilan Marcus Rashford? Disinggung, iya. Saya sangat teryakinkan ketika dia tahu apa yang dia lakukan. Dan ini tentu saja menjadi reaksi yang bagus. Dia berada di mood yang bagus dan juga spirit yang bagus, dan dia sangat siap untuk memberikan jawaban. Ini merupakan jawaban yang tepat dan saya sangat happy dengan hal tersebut. Dia memiliki attitude yang bagus ketika dia masuk, dan ini seharusnya yang terjadi. Tapi tentu saja kita harus menghindari situasi ini. Artinya ya dia mendapat hukuman kan Marcus Rashford, karena kita seharusnya bisa tampil dengan the best 11 atau pemain 11 yang terbaik. Kita menciptakan beberapa peluang untuk menciptakan gol, tapi kita tidak bisa mengkonversinya. Jadi kita harus memiliki seorang pemain
dari bench ya yang bisa mencetak gol. Dan di situasi yang bagus kita membawanya atau menampilkan Marcus Rashford di babak kedua, dan Anda bisa lihat tidak hanya dari golnya tapi juga bagaimana dia terus berusaha untuk mencetak gol kedua. Ini membuat kita lebih baik. Secara keseluruhan, Erik ten Hag menilai Manchester United ini berada atau bergerak ke arah yang lebih bagus. Kita juga hari ini menciptakan banyak peluang, tapi sekali lagi kita juga memiliki sebuah clean sheet. Ini menunjukkan kalau kita ini sulit untuk dikalahkan, dan ini merupakan sebuah tim yang bisa mempertahankan atau bertahan dengan sangat disiplin, dan kita harus tetap melakukannya proses ini seterusnya. Kita harus bisa mengancam di lini depan, dan kita punya banyak pemain yang bisa melakukannya di lini depan. Itu adalah tanggapan Erik ten Hag. Dan tadi di wawancara di BBC, Erik ten Hag sempat ditanyakan tentang kenapa Marcus Rashford kok dihukum. Erik ten Hag tidak menjawab secara spesifik, tapi ketika Marcus Rashford ditanyakan, Marcus Rashford menjawab ya, apa ini kelepasan atau tidak, tapi Marcus Rashford menjawab kalau dia ini terlambat bergabung dengan tim karena ketiduran. Dan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag menurut gua ini sangat tepat. Erik ten Hag sebelumnya punya permasalahan disiplin dengan beberapa pemain Manchester United. Di laga pertama, laga kedua jelas secara kolektif disiplin di atas lapangan tidak berjalan dengan bagus. Lalu ada kejadian dengan Cristiano Ronaldo yang dihadapi juga dengan secara menurut gua secara bagus, secara tegas dari Erik ten Hag. Dan juga kali ini dengan Marcus Rashford. Bedanya Marcus Rashford lebih positif dalam menanggapinya. Dan ya ditunjukkan tadi di penampilan tidak ada masalah. Dia tampil dari bangku cadangan. Di wawancara juga tadi Marcus Rashford mengatakan dia sangat bisa menerima hukumannya ya, karena memang dia mengakui dia yang salah. Lalu ya dia bisa membayarnya dengan penampilan yang sangat luar biasa di atas lapangan. Menurut gua ini proses sekali lagi masih panjang, tapi terlihat bagaimana Erik ten Hag ini dengan skuadnya semakin lama semakin mencengkram dengan jelas, dengan bagus, terutama dari sisi disiplin, dari sisi komunikasi, dari sisi dressing room yang lebih positif lagi. Mental dan juga karakter itu yang ditekankan betul oleh Erik ten Hag selama beberapa pertandingan terakhir. Dan di pertandingan tadi menghadapi Wolves terlihat karakter Manchester United dalam bertahan, dalam menghadapi serangan-serangan dari Wolves. Lini belakang yang tangguh, kiper juga yang tampil excellent. Pun juga bagaimana transisi, perubahan taktik, perubahan possession, pergerakan dari para pemain. Mereka tidak kendor walaupun ditekan terus oleh Wolves. Perbaikan pun juga bisa dilakukan dengan positif. Tadi disinggung ya kan, perubahan dari babak pertama dan babak kedua. Erik ten Hag meminta pemainnya nambah lagi 10% usahanya, dan itu yang dilakukan. Dan babak kedua Manchester United akhirnya bisa mendapatkan gol kemenangan yang terus dicari sepanjang pertandingan. Kurang lebih demikian Erik ten Hag 3 pertandingan di bulan Desember meraih kemenangan semuanya. Pertandingan selanjutnya akan menjadi pertandingan pertama di tahun 2023 bermain di kandang sendiri menghadapi Bournemouth. Mudah-mudahan hasilnya positif juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory Manchester United.